Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara umum tentang gerakan sosial. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hilda Ramubangi Pengu dengan NIM 230300076. Gerakan sosial merupakan aktivitas kolektif dari sekelompok orang yang bertujuan mendorong, menolak, atau mengubah kondisi sosial tersebut. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang karakteristik gerakan sosial. Yang pertama, karakteristik gerakan sosial terdiri dari yang pertama bersifat kolektif dan terorganisir. Yang kedua, tidak selalu formal atau diakui negara. Yang ketiga, fokus pada perubahan sosial, politik, dan budaya. Yang keempat, bisa berlangsung spontan atau terencana. Yang dimaksud dengan spontan di sini adalah gerakan kolektif, karena gerakan ini dilakukan secara spontan atau tidak terstruktur. Sedangkan yang terencana yaitu gerakan sosial, di mana gerakan sosial dilakukan secara terstruktur dengan tujuan yang jelas. Yang berikut tujuan gerakan sosial. Yang pertama, tujuan dari gerakan sosial yaitu untuk mengubah kebijakan atau sistem yang dianggap tidak adil. Yang kedua, meningkatkan kesadaran publik terhadap isu tertentu. Yang ketiga, membangun solidaritas dan identitas kelompok. Yang keempat, menolak dominasi atau ketimpangan sosial. Yang beri secara garis besar, gerakan sosial berkembang dalam dua bentuk utama, yaitu gerakan sosial baru dan gerakan sosial lama. Gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru muncul pada konteks sejarah yang berbeda sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama ada gerakan sosial lama. Gerakan sosial lama berkembang sejak abad ke-18 hingga awal abad ke-20, atau gerakan sosial yang dilakukan sebelum tahun 1960. Sebagai respon terhadap revolusi industri, ketimpangan ekonomi, dan konflik kelas antar buruh dan pemilik modal, fokusnya pada isu ekonomi, material, dan perjuangan kelas dengan organisasi yang bersifat hierarki dan terstruktur. Sementara gerakan sosial baru muncul setelah tahun 1960 ketika masyarakat di mana memasuki era post-industri di mana perhatian tidak lagi terbatas pada ekonomi tetapi beralih ke isu identitas, lingkungan, hak asasi manusia, dan kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, dari gerakan sosial baru dan gerakan sosial lama, perkembangan teori gerakan sosial menunjukkan bahwa perjuangan masyarakat tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi telah meluas menuju isu-isu identitas, keberagaman, gaya hidup, dan kualitas hidup. Yang artinya, gerakan sosial tidak hanya berfokus sebagai alat untuk mengubah struktur, tetapi juga sebagai sarana mengekspresikan identitas dan bentuk budaya baru dalam masyarakat. Di sini saya akan menarik kesimpulan bahwa gerakan sosial merupakan aksi kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mendorong, menolak, atau mengubah kondisi sosial. Gerakan ini muncul karena adanya ketidaksetaraan, ketidakpuasan, atau keinginan masyarakat untuk menciptakan perubahan tersebut. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.